Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu di majelis ilmu yang mulia. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya kehidupan dunia adalah ujian bagi seorang mukmin dan mukminah. Semua ujian dan cobaan yang dialami oleh seorang mukmin dan mukminah di dunia adalah kebaikan untuknya. Karena dengan berbagai ujian yang dialaminya akan menghapuskan dosa-dosanya, akan meninggikan derajatnya, dan akan memudahkannya masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatah pada ayat yang kelima, Allah menyatakan liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan mukmin laki-laki dan mukmin wanita ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Allah menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Yang demikian itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keberuntungan yang besar. Surat Al-Fatah pada ayat yang kelima ini diturunkan melalui pertanyaan dari Ikrimah radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun surat Al-Fatah pada bagian awalnya, yang mana saat itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tertahan untuk melakukan umrah di bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriyah. Mereka tertahan dengan perjanjian Hudaybiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Maka berkatalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, berkatalah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimaksud dengan kemenangan dalam ayat itu adalah perjanjian Hudaybiyah. Qala ashabuhu, maka berkatalah sahabatnya itu Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu, hani'an mari'ah, selamat untukmu wahai Rasulullah, bahwasanya ditahannya engkau dengan perjanjian Hudaybiyah ini adalah sebuah kemenangan untukmu. Fama lana, maka apa yang diperuntukkan, yang Allah turunkan, yang Allah berikan untuk kami. Fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat tadi. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan mukmin laki-laki dan mukmin wanita ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Tertundanya para sahabat untuk melakukan umrah karena perjanjian Hudaybiyah yang secara zahir merugikan kaum muslimin, ternyata di balik itu terdapat hikmah yang sangat besar yang menjadikan kaum mukminin dan mukminah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, diampuni semua kesalahan-kesalahan mereka. Dan ini merupakan keberuntungan yang besar. Ini mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang diterima, yang dialami oleh seorang mukminah ketika di dunia, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan, hendaknya dia senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukminah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Ketika dia meyakini rukun iman yang 6, dia mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, dan ketika dia menikah, dia mentaati suaminya, maka itu menjadikannya masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang muslimah dia salat yang 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya, dan dia mentaati suaminya, maka dikatakan pada hari kiamat, masuklah ke dalam surga
dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Oleh karena itu, hendaknya seorang mukminah senantiasa berupaya untuk mentaati suaminya, selama itu bukan perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan besarnya hak suami atas istrinya. Beliau menyatakan dalam hadisnya, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku boleh memerintahkan manusia sujud pada manusia yang lainnya, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk berlutut sujud di hadapan suaminya. Bahkan digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqu zauji ala zaujatihi." Hak seorang suami atas istrinya, "Lau kanat bihi qarhatun falahasatha ma'addat haqqahu." Seandainya suaminya memiliki luka yang bernanah, kemudian istrinya menjilatinya, maka ini belum menunaikan hak dia sebagai seorang istri kepada suaminya. Bahkan pernah suatu ketika ada seorang istri yang mengeluhkan suaminya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuri aina anti minhu, yakni zauju, fa innahu jannatuki aw naruki." Lihatlah bagaimana posisimu kepada suamimu. Bagaimana hikmahmu kepada suamimu. Karena sungguhnya suami adalah sarana seorang wanita mendapatkan surga atau neraka. Ketika seorang muslimah dimasukkan ke dalam surga, maka dia akan mendapatkan seluruh yang ia inginkan, berupa makanan, tempat tinggal, dan berbagai kenikmatan surga yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Allah menyatakan, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku telah sediakan surga yang penuh dengan kenikmatan bagi para hamba-hambaku yang salih. Sebuah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit dalam hati manusia. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai pembuka konsultasi muslimah pada kesempatan kali ini, Anda kembalikan kepada moderator untuk memulai konsultasi muslimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita masuk ke sesi konsultasi muslimah. Silakan bagi Antuna yang ingin bertanya untuk raise hand ya. Ya, silakan diawali oleh Ummu Amar dari USA. Dipersilakan. Ya, suaranya belum masuk ya. Nah, Jadi saat tafadhali ini, Ummu Amar. Silakan. saat ini masuk ke sesi konsultasi muslimah. Bagi Antuna yang ingin Iya, bertanya, sudah terdengar? Sudah. Ya, silakan. Jazakumullahu khairan Ustazah. Jazakumullahu khairan Ustaz atas kesempatannya. Nah, tafadhali, silakan Ummu Amar. Iya, yang ingin ditanyakan adalah tentang penjelasan bahwa ada ibu yang nantinya menjadi budak dari anaknya, yang termasuk tanda-tanda kiamat. Iya. Bolehkah Ustadz menjelaskan tentang makna tersebut, Ustadz? Karena di situ ada perbedaan tentang, ada yang menyebutnya kias, ada juga yang memang real, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya boleh dibacain atau nanti aja, Ustadz? Setelah ini aja, Ummu Amar. Setelah yang pertama aja ya. Iya. Iya, kita jawab dulu ya tentang apa yang dimaksud dengan tadi ya. Ada seorang wanita yang menjadi budak bagi anaknya. Baik, pertanyaan sangat bagus dari Ummu Amar di USA ya tentang satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa ketika beliau ditanya
oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, akhbirni anis sa'ah, ya. Beritahukanlah kepadaku tentang kapan terjadinya kiamat. Maka Nabi SAW menyebutkan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya Nabi SAW tidak tahu, sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam pun tidak tahu. Kemudian malaikat Jibril kembali menanyakan, wa akhbirni an amaratiha. Sebutkanlah kepadaku, ceritakanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Kemudian Nabi SAW menjawab, idza talidal amatu rabbataha wa antalidal amartu rabbataha. Ketika seorang anak itu, seorang hamba sahaya itu melahirkan tuannya. Banyak sekali di kalangan para ulama syurah yang menjelaskan tentang makna hadis ini, ya. Ada dua sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian nanti yang kedua adalah ketika pengembala itu meninggikan bangunannya itu ketika orang-orang miskin meninggikan bangunan rumahnya. Tapi kita fokus di pertanyaan tadi tentang antalidal amatu rabbataha, ketika hamba saya itu melahirkan tuannya. Secara umum penjelasan dari para ulama tentang hadis ini dikenal oleh para ulama dengan hadis Jibril. Itu hadis pertanyaan tentang malaikat Jibril tentang agama, tentang masalah agama, tentang Islam, tentang ihsan, dan yang lainnya. Salah satunya adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan antalidal amatu rabbataha yaitu bermakna hakiki ketika nanti di akhir zaman akan terjadi banyak peperangan. Ketika itu maka akan terjadilah perbudakan. Kita tahu saat terjadi peperangan maka pihak yang kalah akan ditawan, hartanya dirampas, wanita-wanita mereka, anak-anaknya menjadi tawanan. Mereka menjadi budak begitu. Nah, ketika sudah menjadi budak, maka akan diperjualbelikan. Sehingga pada saatnya ada seorang hamba sahaya yang dibeli oleh seorang majikan, kemudian majikan menggaulinya, dan itu boleh tanpa akad nikah, maka akan lahir anak dari situ. Berpotensi lahir anak dari situ. Ketika lahir anak, di dalam Islam anak dinisbahkan bukan kepada ibunya, tapi kepada bapaknya. Yaitu anak ini akan disebut nama dia dan nama bapaknya. Sehingga hamba saya ini melahirkan tuannya sendiri. Jadi anak itu menjadi anak merdeka, bukan anak hamba sahaya. Ini yang pertama. Artinya menunjukkan banyaknya peperangan dan terjadinya perbudakan. Kemudian makna yang kedua, yang dimaksud dengan antalidal amatu rabbataha, hamba saya melahirkan tuannya, bahwa nanti pada saatnya, ya, dengan kejadian semacam tadi yang pertama, setelah digauli oleh majikan, hamba saya ini diperjualbelikan lagi. Dan anak yang tadi dilahirkan menjadi seorang majikan pula. Sehingga pada saatnya bisa jadi ketika dibeli dan seterusnya ya oleh banyak orang, ibunya sendiri akan dibeli oleh majikannya, yang majikan itu adalah anaknya sendiri. Bisa jadi seperti itu. Intinya bermakna hakiki. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua menyebutkan bahwa itu bermakna majasi. Seperti pendapatnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari. Ia menyebutkan bahwa itu adalah kiasan seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sehingga anak yang seharusnya taat kepada ibunya justru menjadi majikan, menjadi tuan untuk ibunya sendiri. Ibunya diperlakukan sebagai hamba sahaya dengan dibentak, bahkan dipukul wal-iyadzubillah. Sehingga dia melahirkan tuannya yang memerintahnya, yang menyuruhnya, bahkan yang membentak dia wal-iyadzubillah. Yang jelas penjelasan di kalangan para ulama terbagi menjadi dua. Ada bermakna hakiki, memang benar hamba saya melahirkan anak tuannya dengan dua skema tadi. Dan yang kedua adalah bermakna majasi, artinya kiasan kedurhakaan anak kepada orang tuanya, yang mana anak memperlakukan orang tua seperti hamba sahaya. Allahu ta'ala a'lam. Silakan yang kedua, Ummu Ya, Aman. Ustaz. Ya, jazakumullahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mendengar Waalaikumsalam warahmatullahi tentang wabarakatuh. dibolehkannya salat jenazah di kuburan. Nah, yang saya dengar juga bahwa di sini ada perbedaan pendapat.
namun sejauh mana perbedaan pendapat dan bagaimana kita bisa melakukannya, mohon penjelasan dan nasihat dari Ustadz. Jazakumullahu khair. Jazakallahu khairan, Masya Allah. Pertanyaan yang bagus ya, dari USA ya, tentang sholat di kuburan ya. Ada satu riwayat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ini memiliki seorang wanita yang berkulit hitam, yang dia tinggal di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ringkasnya ya, wanita ini kemudian meninggal dunia di malam hari. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibangunkan karena dia meninggal di malam hari, kemudian dimakamkan oleh para sahabat. Maka keesokan paginya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta untuk ditunjukkan di mana makamnya. Kemudian Nabi melakukan sholat jenazah di atas makam tersebut. Dari sini, para ulama kita mengambil istinbat hukum bahwa ada 3 macam sholat. Yaitu yang pertama adalah sholat jenazah, dan ini yang kondisi normal, yang mana jenazahnya itu hadir di situ dan disolatkan bukan di makam. Kemudian kondisi yang kedua adalah sholat jenazah yang dilakukan di atas makam, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan sholat ghaib, yaitu sholat jenazah yang mana jenazahnya tidak berada di hadapan orang-orang yang sedang sholat. Berdasarkan hadis tentang kematian Raja Najasyi, seorang raja muslim tapi berada di komunitas orang-orang Nasrani. Baik, kita fokus pada pertanyaan atau dalam poin yang kedua, yaitu tentang sholat jenazah yang dilakukan di atas makam. Karena ada banyak hadis yang menyebutkan tentang larangan seorang melakukan sholat di atas kuburan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tusalli alal kubur, atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian sholat dengan menghadap kubur dan semisalnya. Dan dikompromikan dengan hadis ini, maka para ulama kita mengambil jalan tengah, bahwa pada asalnya melakukan sholat di atas kuburan semacam ini tidak diperbolehkan, kecuali bagi orang yang punya keinginan untuk ikut sholat jenazah, kemudian dia tertinggal. Hanya untuk orang yang seperti ini saja, tidak untuk semuanya. Karena Nabi SAW disebutkan dalam kisah itu, beliau sangat ingin sekali menyolatkan jenazah wanita tersebut. Tapi karena beliau tidak dibangunkan, sehingga beliau pun minta untuk diantarkan ke makamnya dan kemudian sholat di atas makam tersebut. Artinya tidak berlaku bagi sahabat-sahabat lain yang tidak punya keinginan seperti yang diinginkan oleh Nabi SAW. Contohnya misalnya, ada seorang anak yang dia menunggu orang tuanya dalam kondisi koma, dalam kondisi sudah kritis. Ditunggu sepekan ternyata tidak ada perkembangan. Kemudian dia pulanglah ke negerinya, ke kota tempat dia bekerja. Ternyata sampainya di sana dikabarkan bahwa orang tuanya meninggal ketika perjalanan dia ke rumahnya itu. Maka dia pun menyusul orang tuanya, menyusul ke rumah orang tuanya, ternyata sudah dimakamkan. Maka bagi anak yang seperti ini, dia boleh sholat jenazah di atas makam orang tuanya tersebut. Adapun bagi yang lainnya, maka tidak diperbolehkan, kembali pada hukum asal tentang larangan sholat di atas kuburan. Begitu Ummu Ammar. Iya, boleh satu lagi Ustadz? Silakan, tafadhali. Ya, mengenai tafsir surat di Al-Anbiya Ustadz, di situ disebutkan bahwa dahulunya langit dan bumi itu tidak ada jaraknya. Jadi bersatu padu. Apakah ada keterangan lainnya bagaimana penjelasan dari ayat tersebut Ustadz? Iya. Allahu a'lam ya, kalau untuk ini kita masih belum tahu tafsirannya ya. Wallahu ta'ala alam, afan. Kita belum bisa memberikan penjelasan Ummu Ammar. Naam. Iya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ini banyak yang nanya, jadi lainnya Ana simpan dulu Ustadz. Jazakumullahu khair. Wa jazakumullahu khairan. Tafadhali, silakan yang lainnya. Silakan Ibu Gita April dari Sidoarjo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Bu dari Sidoarjo. Iya, saya mohon nasihat dan pencerahannya.
bagaimana bersikap sebagai seorang muslim jika menghadapi saudara yang sudah berhijrah, tapi memandang rendah saudaranya yang sedang berproses hijrah, dalam hal ini tidak mau ngobrol sama yang berproses tadi. Sedangkan kepada saudara yang lain yang belum hijrah, mau bercanda dan ngobrol santai. Iya. Mengingat nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang kenalilah siapa lawanmu dan kawanmu, sehingga yang berproses tadi merasa disisihkan karena belum sempurna hijrahnya. Seperti saudaranya yang sudah paham ilmu tadi, yang berproses merasa sebagai pelaku maksiat atau riba dalam hal ini tidak boleh dikawani oleh orang-orang yang sudah hijrah. Mohon nasihatnya Ustadz, semoga saudara yang berproses lebih semangat lagi hijrahnya. Barakallahu fiik, jazakallah khair. Jazakumullah khairan, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya, tentang seorang yang berhijrah kemudian ternyata dia tidak mendapatkan sambutan yang hangat dari rekan-rekan muslimahnya. Ada satu hadis dari Nabi SAW sebagai renungan untuk para muslimah yang berhijrah ya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratu ilallahi wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha, hijratu ala ma hajara ilaihi." Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis yang mulia ini, para akhwat rahimani wa rahimakumullah, adalah salah satu bagian dari hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niatnya dan seorang akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ini mengingatkan kepada kita, hendaknya seorang mukminah hijrahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena temannya, bukan karena yang lainnya. Seandainya dia mendapatkan perlakuan yang kurang baik, maka dia kembali lagi bahwa hijrahnya ini karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin mencari teman, tidak ingin mencari relasi dan seterusnya. Sehingga banyaknya orang sambutnya, banyaknya orang baiknya sambutan tidak berpengaruh untuknya. Dia tidak takut dengan celaan orang lain dan semisalnya. Sebagaimana Allah sebutkan tentang sifat orang-orang yang Allah mencintai mereka, Allah menyebutkan wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Dia tetap tegar dalam hijrahnya. Bahkan hendaknya seorang muslimah itu tidak ikut-ikutan dengan mayoritas orang. Ketika misalnya banyak orang yang mencibirnya, mencelanya, maka hendaknya dia fokus bahwa dia sekarang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya jumlah belum menentukan bahwa itu berada di atas kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Seandainya kalian ikuti kebanyakan penduduk bumi, niscaya mereka akan memalingkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslimah benar-benar ingin mencari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Maka kami ingatkan bagi para muslimah yang hijrah, luruskan niat antunna hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat bagi mukminah yang sudah berhijrah, hendaknya dia berusaha untuk merangkul mukminah yang lainnya. Terutama orang-orang yang awam, orang-orang yang baru hadir di kajian. Lihatlah Nabi SAW ketika beliau mendapatkan ghanimah perang. Dan di saat itu baru saja keislaman Abu Sufyan, keislaman Hindun, istrinya Abu Sufyan, Muawiyah, putranya Abu Sufyan, setelah Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Maka ghanimah itu diberikan kepada Abu Sufyan, kepada Muawiyah, kepada adiknya dan seterusnya. Mereka diberikan 100 ekor onta, 100 ekor onta, 100 ekor onta. Kenapa demikian? Untuk menguatkan mereka-mereka ini. Agar mereka kuat dalam keimanannya, sehingga mereka yakin bahwa apa yang mereka pegangi adalah sebuah kebenaran. Jadi hendaknya seorang muslimah dia bermuka manis ya ketika melihat seorang yang baru datang disambut dengan senyuman dan semisalnya, sehingga orang semakin nyaman ketika berada di dekatnya.
satu pesan dari Nabi SAW untuk antunna semuanya. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Kata Nabi SAW, janganlah kalian remehkan kebaikan meskipun sedikit, meskipun kalian berwajah yang manis, ceria ketika bertemu dengan saudara kalian. Jadi bagi yang hijrah meluruskan niatnya, bagi yang sudah hijrah berusaha merangkul, berusaha mendekati muslimah-muslimah yang baru hijrah mengenal agama Islam yang mulia ini. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan, ada lagi yang lainnya, Bu, dari Sidoarjo? Kalau tidak ada, kita persilahkan mungkin yang lainnya. Silakan Ibu Warningsih dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu, dari Jakarta. Terima kasih Ustadz, mohon izin Ustadz. Silakan. Saya kedua kali ini bergabung dengan Ustadz. Mohon izin kalau mungkin pertanyaan saya ini mungkin sudah disampaikan sama Ustadz. Yang pertanyaan pertama begini Ustadz, terkait warisan Ustadz. Naam, tafadhali. Gini Ustadz, mohon izin. Saya itu istilahnya ditinggal suami sudah 13 tahun yang lalu Ustadz. Nah, kemudian saya punya anak 2. Anak-anak saya sekarang sudah dewasa Ustadz. Nah, mohon izin, kebetulan memang saya juga tadinya juga bekerja, jadi kan ada peninggalan almarhum. Nah, sampai saat ini mohon izin saya belum bagikan warisan tersebut kepada anak-anak saya Ustadz. Tapi saya memang sudah membicarakan hal tersebut terkait warisan dengan anak-anak saya, misalnya rumah ini nantinya untuk si A, kemudian rumah yang satunya nantinya untuk si B. Kebetulan anak saya 2, kemudian masih ada sedikit lagi. Nah, apakah diperbolehkan Ustadz kalau seandainya nantinya sedikit masih ada sisa, itu ada sedikit bagian tersebut diperuntukkan untuk nama almarhum. Maksud saya nantinya itu untuk keperluan itu, misalnya untuk amal-amal beliau seperti itu Ustadz, misalnya untuk ke masjid atau keperluan yang lain untuk amal seperti itu. Apakah diperkenalkan Ustadz? Kemudian terkait, mohon izin, terkait sholat witir Ustadz. Mungkin satu dulu ya Bu, saya khawatir terlupakan ini kalau langsung 2. Baik, jazakumullah, terima kasih. Sebentar Bu, anaknya 2, laki perempuan ya Bu? Atau perempuan semua? Anaknya tadi kan laki-laki. Laki-laki 2. Laki-laki. Ya, mohon izin, boleh saya keterangkan? Kebetulan waktu suami saya meninggal dulu itu anak-anak saya memang belum selesai kuliah, dan alhamdulillah sekarang mereka sudah selesai kuliah semuanya, sudah berkeluarga semua Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebentar, kemudian tadi yang dikatakan nanti ini untuk anak yang pertama, ini anak kedua, itu proses perpindahannya kapan Bu? Ketika itu atau ketika jenengan atau suami meninggal begitu maksudnya? Belum, sekarang ini sebelum, tapi secara resmi belum saya berikan. Cuma saya sudah bilang kepada anak-anak saya, ini nanti Nak, ini bagianmu ini, yang ini untuk yang kamu Nak, yang nomor 2 seperti itu Ustadz. Nah, itu saya artinya nanti itu ketika jenengan masih hidup ya Bu, maksudnya begitu ya? Sekarang ini sebenarnya saya sudah bagikan Ustadz. Bahkan tetapi belum secara resmi, belum balik nama. Baik. Ustadz, ya. Misalnya maaf nih. Baik, ada sebagian masih ada sedikit. Nah, apakah diperbolehkan seandainya masih ada sedikit kami untuk istilahnya saya atas nama saya dan suami saya nantinya untuk beramal biar memperpanjang istilah amal kami, apa boleh Ustaz? Baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus dari Jakarta ya Bu ya? Iya Ustaz. Nah, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus dari Umar di Jakarta. Yang pertama, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang suami istri ya itu menikah ya, maka yang tepat adalah harta itu masing-masing ya. Jadi ada harta suami, ada harta istri. Rekeningnya itu masing-masing. Sehingga jelas ketika salah satu meninggal dunia, maka yang dijadikan warisan itu yang mana. Taib, kembali dalam pertanyaan tadi, ketika seorang suami meninggal dunia,
Dan kalau kita lihat cerita tadi, ahli warisnya ada dua bagian, dua orang. Yang pertama adalah istri dan dua orang anak laki-laki. Maka seharusnya saat suami meninggal dunia, harta warisan itu diberikan kepada istri 1/8-nya. Karena suami punya anak dua tadi, dua anak laki-laki. Kemudian sisanya diberikan semuanya untuk anak laki-laki. Sisanya. Jadi ambil 1/8 oleh ibu atau oleh jenengan, oleh istri, kemudian sisanya untuk anak laki-laki. Seperti itu. Itu seharusnya. Kemudian bagaimana kalau ternyata ada inisiatif dari pihak keluarga, ada yang disisakan ya. Ada yang disisakan. Jadi ada sebagian untuk sedekah untuk atas nama suami dan semisalnya. Kalau memang suami tidak memberikan wasiat seperti itu, maka sebaiknya tidak perlu dilakukan. Kecuali ada wasiat. Dan wasiat itu maksimal dari total 1/3 dari total harta ketika suami meninggal dunia. Anggap saja, misalnya ketika suami meninggal, total harta yang ditinggalkan itu 90 juta. Misalnya begitu. Maka yang boleh dikeluarkan sebagai wasiat adalah 30 juta. 1/3-nya. 1/3 boleh untuk misalnya membangun madrasah, untuk masjid, dan yang lainnya. Itu pun kalau ada wasiat. Kalau tidak, maka semuanya diberikan kepada ahli waris. Baik, kemudian yang kedua, ketika seorang ibu menyampaikan kepada anaknya bahwasanya rumah ini, tanah ini, atau bahkan mobil ini untukmu, ini untuk kakakmu misalnya, maka dilihat kapan perpindahan kepemilikan dari barang-barang tersebut. Kalau perpindahannya adalah setelah yang memiliki itu meninggal dunia, dalam hal ini adalah istri, maka itu disebut dengan wasiat. Dan wasiat harta tidak boleh untuk ahli waris yang mendapatkan warisan. Sederhananya, wasiat harta tidak boleh untuk anak laki-laki dalam kasus ini ya. Tidak boleh. Kalau perpindahannya setelah ibunya, anak-anak, yaitu antuna meninggal dunia. Tapi kalau perpindahannya adalah ketika antuna masih hidup, inilah yang disebut dengan hibah. Dan ini diperbolehkan. Jadi silahkan rumah itu untuk milikmu, yang rumah sebelah sini ini untuk kakakmu. Meskipun belum dibalik nama, itu sudah menjadi milik mereka. Maka ini boleh. Sehingga nanti yang diwaris ketika antuna meninggal dunia hanyalah sisa harta yang tidak dibagikan kepada anak-anak. Seperti itu, Bu. Semoga bisa mencerahkan ya. Iya, silakan. Mungkin pertanyaan kedua kalau yang pertama sudah jelas. Selanjutnya Ustadz, Ji, silakan. mohon izin. Yang saya lakukan misalnya untuk anak ini ini nih, itu apakah mohon izin? Apakah sebaiknya sisa-sisanya itu saya bicarakan ke anak-anak saya atau seperti apa Ustadz? Karena memang mohon izin nih masih ada seperti itu. Nah, memang saya khawatir nanti khawatirnya istilahnya ini mohon maaf nih. Rumah ini memang rumah yang saya tempati nantinya untuk anak saya yang besar. Kemudian, nah saya kebetulan sekarang ini bertempat tinggal sama anak saya yang besar. Nah, istilahnya tempat rumah yang kami miliki yang pertama itu, Ustaz. Nah, Iya. itu apakah sekarang ini sebaiknya saya serahkan ke anak saya sekarang atau seandainya masih nanti saya berdosa, Ustaz. Itu. Iya. Iya, Masya Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua mohon izin yang itu terkait sholat witir, Ustaz. Batas waktu sholat witir itu jam berapa? Saya khawatir yang saya lakukan salah. Terima kasih, Ustaz. Baik, Masya Allah. Wajazakumullah khairan, pertanyaan sangat bagus ya dari Jakarta. Iya, menyambung tentang masalah tadi, kalau seandainya diberikan ketika antuna masih hidup, berarti itu hibah. Dan hibah itu boleh meskipun bagiannya tidak sama persis. Artinya misalnya anak pertama dapat rumah yang besar, kemudian anak kedua agak kecil, tidak masalah. Yang penting semuanya dapat. Kata Nabi SAW dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, ketika dia mendapatkan hadiah dari bapaknya, dari Bashir bapaknya, maka Rasulullah mengatakan, wa'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Artinya kalau satu anak diberikan hadiah, maka anak yang lain juga diberikan hadiah. Meskipun besaran hadiah tidak sama. Jadi boleh, ya terserah.
Misalnya karena khawatir nanti terjadi perebutan, sudah mumpung masih hidup dibagi rumah itu boleh. Sehingga nanti antuna misalnya sudah tidak punya aset rumah, tinggal hanya punya rekening, maka yang dijadikan warisan hanya rekening saja, uang yang ada di rekening saja. Baik, kemudian berpindah ke pertanyaan yang kedua tentang kapan waktu sholat witir. Waktu sholat witir itu setelah sholat isya sampai masuk waktu subuh. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang sholat malam dan sholat siang, sholatul laili wan nahar, mathna mathna. Sholat malam dan siang itu 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau kalian takut akan datang subuh, maka tutuplah dengan witir 1 rakaat. Ini sebagai dalil bahwa maksimal sholat witir itu ketika sudah adzan subuh. Jadi ketika adzan subuh, maka habislah waktu sholat witir. Ya. Begitu, Bu. Baik, mungkin yang lainnya. Silakan, moderator dipilih. Silakan Ibu Umu Zulfa dari Tangsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu, dari Tangerang Selatan ya. Ini Ustadz yang Ana tanyakan, kalau kedua mertua kita udah tidak ada gitu Ustadz. Terus doanya apa sama kayak seperti kita kedua orang tua gitu Ustadz, Allahumma firli wali walidayah itu atau beda Ustadz? Iya, baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Tangsel ya, tentang doa kepada mertua ya. Apakah sama dengan kedua orang tua? Secara umum, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, bahwa posisi mertua itu sama dengan orang tua ya, meskipun tidak sama persis ya. Tidak sama persis, tapi mendekatilah. Artinya ketika seorang mendoakan orang tuanya, maka itu juga sampai kepada kedua mertuanya. Karena itu juga merupakan orang tua bagi suami dia, bagi suaminya. Maka kalau dia ingin ya mendoakan tadi yang umum, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kalau dia ingin lebih lagi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amal salihan tarada, dan semisalnya. Atau kalau misalnya dia tidak kesulitan dengan bahasa Arab, bisa dengan doa-doa bahasa Indonesia yang khusus untuk mertuanya. Ya Allah, ampunilah dosa kedua mertuaku ya, dan semisalnya. Maka ini diperbolehkan. Tapi ketika dia mendoakan orang tuanya, maka orang mertuanya juga masuk dalam doa tersebut. Sekali lagi, meskipun sama, tidak sama persis antara orang tua dengan mertua. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan yang lainnya. Atau ada lagi dari Tangsel? Baik, kalau tidak ada mungkin ke penanya yang lain. Silakan Ibu Salamah dari Jogja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali, Salamah ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jadi gini, saya punya saudara. Saudara saya itu, qadarullah, ibu kandungnya sudah meninggal, jadi sekarang beliau ini punya ibu sambung, Ustaz. Nah, ada sedikit konflik di keluarganya sehingga entah bagaimana intinya ada semacam aib, Ustaz, aib dari ibu sambung ini yang tersebar luas begitu Pak Ustadz. Nah, aib ini ternyata setelah ditelusuri ternyata tersebarnya dari suami alias bapak kandungnya saudara saya ini Pak Ustadz. Nah, karena sudah sangat meluas, jadi banyak orang itu yang istilahnya tabayun gitu Pak Ustadz ke saudara saya ini, mempertanyakan itu sebenarnya aibnya benar nggak sih? Nah, kebetulan ini aibnya benar Pak Ustadz. Jadi sama saudara saya itu waktu itu beliau mikirnya ya karena bapak saya juga sudah menceritakan, jadi ya saya nggak bisa nutupin lagi dong. Akhirnya beliau pun mengkonfirmasi aib tersebut Pak Ustadz. Nah, mohon nasihatnya Pak Ustadz, sebenarnya yang dilakukan oleh saudara saya ini benar atau tidak? Dan kalaupun nanti di kemudian hari ada kejadian seperti ini lagi, bagaimana
saudara saya ini seharusnya menyikapi itu Pak Ustadz, mohon nasihatnya. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus. Dari Jogja ya Bu ya? Iya. Ya, nah Masya Allah, dari Jogja tentang bagaimana ketika seorang muslimah tahu ada wanita lain itu memiliki aib ya, apalagi dia bagian dari keluarganya. Bagaimana langkah yang tepat seorang mukminah ketika mendapati hal yang demikian? Sebaiknya dia tidak ikut menyebarkannya. Seandainya memang itu adalah sesuatu yang benar ya, artinya aib yang benar dilakukan, maka sebaiknya ditutup. Seorang yang senantiasa membuka aib saudaranya, maka pada saatnya Allah Subhanahu wa taala pun akan membuka aibnya. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya ya, beliau mengatakan la tattabi'u auratihim. Janganlah kalian mencari-cari aurat mereka, aurat orang-orang yang beriman. Fa innahu man tattaba aurata akhihi muslim tattaba Allahu auratahu. Karena sungguhnya barang siapa yang suka mengikuti, suka membuka aib seorang muslim, maka Allah pun akan mengikuti aibnya. Wa man tattaba Allahu auratahu yafdahu. Ketika Allah mengikuti aibnya, maka Allah akan membukanya. Walau fi jawfi rahlihi, meskipun aib itu dilakukan di dalam lubang yang ada di kamarnya. Ini mengingatkan kepada kita, sebaiknya seorang muslim dan muslimah itu menutup mata dari aib saudaranya. Apalagi orang-orang yang masih ada hubungan keluarga dengan dia. Jadi kita tidak ikut menyebarkan, ya kita diam, ya kita tidak tahu begitu. Meskipun sebenarnya kita tahu bahwa itu adalah sebuah aib dia. Karena sebagaimana kita tidak ingin aib kita dibongkar oleh orang lain, kita juga tidak suka untuk memakan, kita tidak suka untuk menyebarkan ya aib orang lain juga. Ini sikap yang lebih utama. Karena kalau tidak demikian, kita khawatir akan menjadi majelis ghibah ya. Artinya ketika dibongkar aibnya, disampaikan aibnya kepada orang lain dan yang bersangkutan tidak berkenan, maka itu akan menjadi ghibah. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya tentang ghibah, kata beliau, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan sesuatu dari saudaramu yang dia tidak suka dengan hal itu. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, afara'aita in kana fi akhihi ma aqul. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu kalau apa yang aku katakan ini benar-benar ada pada saudaraku? Qala in kana fihi ma taqulu faqad irtabtah. Kalaulah apa yang kau katakan benar, maka itulah ghibah. Wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Kalau tidak, maka engkau telah membuat kedustaan yang besar. Jadi sebagaimana kita tidak ingin disebutkan aib kita, maka hendaknya kita tidak suka menyebutkan aib orang lain, meskipun itu benar-benar terjadi pada orang lain tersebut ya. Nah, sebaiknya difokuskan dengan hal yang positif, pembicaraan-pembicaraan yang tidak mengandung unsur perendahan kepada muslimah yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada lagi dari Jogja, pertanyaan kedua. Ya Pak Ustadz, jadi kan karena tadi kan ceritanya berarti saudara saya ini kan sudah terlanjur Pak Ustadz. Iya. Karena berpikirnya ini aibnya tersebar itu karena dari keluarga sendiri, terutama karena ini ayah kandung kan. Nah, jadi ini sebaiknya sikapnya atau apa yang harus dilakukan Pak Ustadz karena sudah terlanjur seperti itu Pak Ustadz. Sudah Baik. terlanjur dikonfirmasi oleh dia kalau aib itu benar gitu. Iya. Yang dilakukan adalah kalau memang orang yang dijadikan objek pembicaraan selama ini tahu bahwa telah disebar aibnya, maka saudara antun hendaknya mendatangi dia untuk mengharapkan keridhoannya. Jadi minta maaf, ya mohon maaf dan seterusnya, mungkin khilaf dan semisalnya. Meskipun dia sebenarnya benar, cuman kesalahan dia adalah menyebarkan itu sebuah kesalahan. Jadi bagaimana dia membuat orang yang dijadikan objek pembicaraan itu ridho kepada dia. Kemudian yang kedua, kalau ternyata tidak tahu, alhamdulillah orang yang dibicarakan tidak tahu, maka dia tidak perlu minta maaf kepada orang tersebut. Cukup dia sebutkan kebaikan orang yang disebutkan tadi di tempat-tempat yang dulu dia biasa menyebutkan aibnya. Jadi misalnya dulu dikonfirmasi bahwa iya dia pernah melakukan ini dan itu. Maka di saat itulah antun atau dia harus menyampaikan bahwa fulana punya kebaikan ini. Dia suka menyantuni anak yatim, dia suka membantu orang miskin dan semisalnya. Disebutkan kebaikannya. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala,
dalam kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim tentang ketika membahas tentang ayat tentang ghibah di surat Al-Hujurat, maka beliau mengatakan ghibah dibayar dengan pujian. Sebagaimana dulu ghibah itu menjatuhkan kehormatan orang lain, maka sekarang diganti dengan pujian. Itu yang harus dilakukan. Semoga satu hadis yang akan kita bacakan menjadikan kita semua berhati-hati ya di dalam membahas aib orang lain, terutama aibnya para muslimah, orang-orang yang berusaha menjaga dirinya. Kata Nabi SAW ketika beliau dimi'rajkan di tahun 10 kenabian, beliau mengatakan, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum atfarun min nuhasin yahmashuna wujuhahum wa sudurahum." Kata Nabi SAW, ketika aku dimi'rajkan, maka aku melihat ada satu kaum, yang kaum itu memiliki kuku cakar dari tembaga. Yahmashuna wujuhahum wa sudurahum. Yang kuku itu digunakan untuk mencakar wajahnya dan dada-dada mereka. Qultu, maka Nabi SAW bertanya, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa orang-orang ini, wahai Jibril? Apa dosa mereka, wahai Jibril? Qala, "Haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Kata malaikat Jibril alaihissalam, mereka inilah orang-orang yang dulu ketika di dunia mereka biasa memakan daging manusia. Artinya dia ghibah saudaranya. Wa yaqa'una fi a'radim, dan mereka biasa menjatuhkan kehormatan manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang ghibah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Apakah kalian mau memakan daging saudara kalian yang telah menjadi mayit, jadi bangkai? Tentu kalian tidak menyukainya. Jadi seorang yang membahas aib saudaranya, pada hakikatnya dia sedang memakan dagingnya, dan itu menjadikan dia mencakar wajahnya dan dadanya sendiri pada hari kiamat. Waliyatubillah. Tidaknya dia minta keridhaan dan dia sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah disebutkan kejelekannya di tempat-tempat yang dia dulu membahas aibnya di sana. Wallahu waliyut taufiq. Baik, mungkin silakan yang lainnya. Silakan Ibu Titi Umunizar dari Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu. Mohon izin bertanya, Ustadz, mengenai kajian yang kemarin, Ahad kemarin, subuh di Olean itu kan membahas masalah takdir, nggih. Masya Allah. Nah, Antum hadir kemarin ya? Saya tidak hadir, Ustadz, karena tidak kondisi kesehatan. Tetapi suami saya hadir. Sepulang dari kajian itu, saya dengan suami ngobrol masalah kajian itu, Ustadz. Masya Allah, Nah, Masya Allah. ada yang ingin saya tanyakan, Ustadz, mengenai takdir itu. Iya. Jadi begini, mengenai takdir akhir kehidupan seseorang, itu apakah itu takdir yang sudah menetap ataukah takdir yang bisa diubah? Karena misalnya seseorang ini ditakdirkan menjadi seorang penghuni surga atau penghuni neraka. Nah, karena ada kekhawatiran, Ustadz, bahwa setiap ketaatan yang kita lakukan itu akan berujung pada takdir yang buruk. Iya. Karena kan banyak kisah nih, Ustadz, bagaimana orang-orang yang ahli ibadah ternyata ujungnya malah sebagai penghuni neraka. Itu ada ketakutan seperti itu, Ustadz. Jadi bagaimana nggih? Dalam kacamata syariat itu seperti apa, Ustadz? Baik, Masya Allah. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus dari Situbondo ya, tentang masalah takdir ya. Tentang masalah takdir, akhwatifillah, rahimani wa rahimakumullah, adalah masalah yang penting untuk dipelajari seorang muslimah ya. Sampai-sampai suatu ketika Ibnu Ad-Dailami, seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala, mendatangi Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ya, mendatangi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan bahwa aku masih ada ganjalan tentang masalah takdir. Maka Ubay bin Ka'ab spontan mengatakan, "Wallahi, lau anfaqta mithla Uhudin dahaban, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar." Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah, seandainya engkau berinfak
dengan gunung Uhud berupa emas, maka Allah tidak akan terima infakmu tersebut sampai engkau beriman kepada takdir. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Tirmidzi, beliau menyatakan, la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Tidaklah beriman seorang hamba sampai dia beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Sampai dia meyakini bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset darinya, dan apa yang meleset darinya tidak akan pernah menimpanya selama-lamanya. Dan di antara yang perlu diyakini oleh seorang muslim dan muslimah adalah bahwa dia berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan amalannya, telah menentukan ajalnya, bahkan telah ditentukan surga dan nerakanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana ketika itu Nabi SAW menyebutkan tentang fase penciptaan manusia, yang mana waktu itu 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa segumpal darah, dan 40 hari berupa segumpal daging. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, fayu'maru, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, fayu'maru bi'arba'i kalimatin. Allah perintahkan kepada malaikat itu untuk menuliskan 4 hal. Menuliskan takdirnya. Dan inilah yang disebut dengan takdir tahunan, takdir ketika dia berada di rahim ibunya, itu takdir umriyah, ya. Al-kitabah al-umriyah. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah perintahkan kepada malaikat itu untuk menuliskan 4 hal. Uktub amalahu wa ajalahu wa rizqahu wa saqiyun aw sa'idun. Tuliskan untuknya apakah amalannya, kapan dia wafatnya, berapa banyak rizkinya, saqiyun aw sa'idun. Apakah orang ini adalah orang yang celaka dengan masuk ke dalam neraka, atau dia menjadi orang yang bahagia dengan masuk ke dalam surga. Suatu ketika Nabi SAW memakamkan sebuah jenazah. Maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ma minkum min ahadin illa qad kutiba lahu maq'adahu fin nari aw maq'adahu fil jannah. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah Allah tuliskan apakah dia nanti duduk di neraka ataukah duduk di surga. Kemudian spontan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal? Kalau demikianlah yang sudah ada, kenapa kita tidak pasrah saja dengan kitab takdir kita dan kita tidak perlu beramal? Maka Nabi SAW menyebutkan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kalian, karena kalian akan dimudahkan terhadap apa yang kalian diciptakan atasnya. Suatu ketika Nabi SAW dalam hadis Amr bin Al-As, dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membawa 2 kitab. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, atadruna ma hadani kitaban? Tahukah kalian apa 2 kitab yang ada di kedua tanganku ini? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi SAW, hadza kitabun min rabbil alamin. Ini adalah kitab dari Rabb semesta alam. Fihi asma'u ahlil jannah wa abaihim wa qabailihim. Di dalamnya ada nama-nama penghuni surga, ada nama bapak mereka dan kabilah-kabilah mereka. Tidak ditambah jumlahnya dan tidak dikurangi jumlah mereka. Kemudian beliau bertanya lagi, atadruna ma hadani? Tahukah kalian apakah yang ada di tangan kiriku ini? Kata mereka, Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi SAW, hadza kitabun min rabbil alamin. Ini adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Fihi asma'u ahlin nari wa abaihim wa qabailihim. Di dalamnya ada nama penghuni surga, penghuni neraka, nama bapak mereka dan nama kabilah-kabilah mereka. Tidak akan dikurangi jumlah mereka dan tidak akan ditambah selama-lamanya. Ini semua menunjukkan bahwasannya manusia telah ditentukan surga dan nerakanya. Kemudian ada sebuah hadis, ya, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ini disebutkan, wa inna ahadan la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira' fayasbiku alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Kata Nabi SAW, ada seorang yang dia mengisi hidupnya dengan amalan penghuni surga
Sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian. Yasbiqu alaihil kitab. Kemudian takdirnya mendahulinya. Fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha. Kalau dia mengamalkan amalan penghuni neraka dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, karena hadis ini hadis Bukhari dan Muslim, menyebutkan bahwa yang dimaksud orang ini dia melakukan amalan penghuni surga. Disebutkan dalam hadis tadi, fayamalu bi amali ahli jannah, dia melakukan amalan penghuni surga. Maksudnya adalah inda ra'an nas, menurut pandangan manusia. Artinya dalam pandangan manusia amalannya itu amalan surga, tapi bukan menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersedekah, tapi sedekahnya karena ingin mendapatkan sanjungan. Dia salat, tapi salatnya karena riya. Dia puasa karena dianggap orang ahli ibadah. Jadi hanya menurut pandangan manusia, tapi tidak menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibongkar di akhir usianya, wal iyadu billah. Kemudian pendapat yang kedua, kenapa orang yang zahirnya itu penghuni surga tapi berujung dengan neraka? Bahwa dia tergelincir dengan dosa-dosa yang menghancurkan kebaikan-kebaikannya. Di antaranya adalah dosa kesyirikan, dosa murtad dari agama Islam yang mulia ini akan menghapuskan semua kebaikannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau melakukan kesyirikan, niscaya semua kebaikanmu yang kau lakukan sejak balik sampai sekarang akan aku hapuskan semuanya. Jadi dia tergelincir pada dosa besar yang mukaffirah, yang menghapuskan semua amalan kebaikannya. Jadi bagaimana sikap seorang muslim dan muslimah? Hendaknya dia beramal antara khauf dan raja. Dia takut bahwa amalannya tidak diterima, meskipun dia berharap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyempurnakan amalannya dan menerima amalannya. Demikian Bu, yang dari Situbondo Bu. Ada yang mau disampaikan lagi Bu dari Situbondo? Cukup ya? Kalau tidak ada mungkin satu lagi mungkin yang terakhir. Jazakallah khair Ustadz. Wa jazakumullah khairan. Silakan mungkin moderator ditunjuk satu lagi. Silakan Ibu Tati Umudafa dari Pasuruan. Dari Pasuruan. Baik, silakan Bu, ringkas Bu ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Iya. Kapan hari itu saya sama teman-teman itu habis fasdu Ustadz. Terus ada teman itu yang belum selesai diambil darahnya itu, dia itu pingsan. Terus katanya yang terapisnya ya, itu katanya kemasukan gitu loh. Terus teman saya itu tanya ke saya, memang ada dah, ketempelan itu memang ada dah, kemasukan jin itu emang ada dah gitu. Saya nggak berani jawab. Ya katanya. Saya nggak berani jawab Ustadz, soalnya saya kan nggak mengerti. Saya diam saja. Terus teman saya itu tanya lagi, kalau ru'yah secara syar'i yang benar itu yang bagaimana sih gitu. Iya. Baik, Masya Allah. Tapi benar-benar kesurupan ya Bu ya? Cuma pingsan aja Ustadz. Terus ini muntah teman saya itu. Iya. Pingsan, terus begitu sadar itu mual, terus muntah gitu loh. Iya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Baik, iya, luar biasa pertanyaan dari Pasuruan ya, tentang apakah memang benar kesurupan jin itu ada begitu ya. Iya, memang benar ya, itu nyata ya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya setan itu berjalan di dalam tubuh manusia majrad dam, seperti aliran darah ya. Dan juga disebutkan juga bahwa tentang adanya ruqyah syar'iyah yang menyebutkan ketika seorang ini kesurupan maka dibacakan muawwidzatain, dibacakan ayat kursi dan semisalnya. Ini semua menunjukkan bahwa itu benar nyata. Artinya benar memang jin itu bisa masuk ke dalam diri seseorang. Iya. Lalu bagaimana sikap seorang muslimah? Hendaknya dia senantiasa membentengi dirinya dengan zikir-zikir dan kalimah-kalimah thayyibah ya. Dia membiasakan zikir pagi dan petang. Dia biasakan berdoa ketika masuk kamar mandi. Dia biasakan berdoa sebelum tidur dan semisalnya. Dia baca ayat kursi. Maka ini merupakan benteng perlindungan diri dari jin ya, dari setan yang mengganggu manusia. Dan
Yang paling utama adalah membaca muawwidzatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, serta membaca ayat kursi. Karena ketika seorang membaca ayat kursi, maka setan tidak akan mengganggunya sampai pagi hari. Mungkin ini yang bisa kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Ana berikan waktunya kepada moderator untuk menutup konsultasi muslimah di kesempatan kali ini.